dan rekan saya Cynthia Nurti dengan NIM 2023 0311 231. Jadi spektrofotometri ultraviolet visible atau UV-Vis muncul sebagai teknik analisis instrumental yang memanfaatkan interaksi radiasi elektromagnetik pada rentang UV dan visible dengan molekul-molekul dalam sampel. Dengan mengukur sejauh mana suatu sampel menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri UV-Vis memungkinkan para analis untuk mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa, menentukan konsentrasinya dalam sampel. Sifatnya yang relatif sederhana, cepat, dan memberikan informasi yang kaya menjadikannya landasan dalam laboratorium kontrol kualitas farmasi. Untuk instrumentasinya, di sini ada sumber cahayanya, biasanya lampu deuterium untuk UV dan lampu tungsten halogen untuk visible. Monofraktor berisi prisma atau gratings untuk memilih panjang gelombang, dan tempat sampel atau kuvet atau kaca, detektor sebagai untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, dan sistem pengolahan data, mengumpulkan data dan menampilkan spektrum absorpsi atau nilai absorbansi. Kemudian untuk prinsip spektrofotometri UV-Vis. Untuk prinsipnya, spektrofotometri UV-Vis ini memanfaatkan cahaya pada panjang gelombang 190 sampai 400 nanometer untuk cahaya ultraviolet dan 400 sampai 800 nanometer untuk cahaya visible. Untuk menganalisis zat, ketika cahaya melewati larutan sampel, molekul menyerap energi foton yang membuat elektronnya berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi. Proses ini memungkinkan pengukuran berdasarkan seberapa besar cahaya yang diserap oleh sampel. Untuk reaksinya terjadi melalui transisi elektronik, terutama pada molekul dengan ikatan rangkap terkonjugasi atau cincin aromatik, karena elektron pi mudah tereksitasi. Penyerapan terjadi pada panjang gelombang lebih panjang dan menghasilkan pola spektrum yang khas. Pola ini digunakan untuk identifikasi kualitatif zat berdasarkan struktur elektroniknya. Kuantifikasi analit menggunakan spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi analit dan panjang jalur optik dengan absorptivitas molar sebagai konstanta unik. Ini memungkinkan penentuan konsentrasi analit tak dikenal meskipun ada batasan pada konsentrasi tinggi atau kondisi kimia tertentu. Identifikasi kualitatif. Spektrofotometri UV-Vis sangat penting dalam identifikasi kualitatif bahan baku farmasi karena setiap senyawa memiliki spektrum absorpsi unik yang berfungsi sebagai sidik jari molekulernya. Identitas bahan baku ditentukan dengan membandingkan spektrum sampel dengan spektrum standar, mencakup posisi, jumlah, intensitas, puncak, serta bentuk spektrum. Perbedaan yang signifikan menandakan ketidaksesuaian, adanya pengotor atau kesalahan identifikasi. Proses perbandingan spektral ini krusial untuk memastikan keaslian dan kualitas bahan baku farmasi. Lanjut ada kuantifikasi bahan baku. Spektrofotometri UV-Vis tak hanya untuk identifikasi kualitatif bahan baku farmasi berdasarkan sidik jari spektrum unik, tetapi juga untuk kuantifikasi via kurva kalibrasi. Kurva ini dibuat dari absorbansi larutan standar pada lambda max, di mana hubungan absorbansi konsentrasi harus
linear sesuai hukum Lamberbeer. Sampel tak dikenal kemudian diukur absorbansinya dan dicocokkan ke kurva kalibrasi dengan akurasi bergantung pada kualitas kurva dan kepatuhan hukum Lamberbeer. Lanjut ada validasi. Validasi metode analisis spektrofotometri UV sangat penting dalam farmasi untuk menjamin akurasi, kendalian, dan konsistensi hasil analisis bahan baku. Proses ini mengevaluasi parameter kunci seperti spesifisitas, linearitas, rentang, akurasi, presisi, batas deteksi, dan batas kuantifikasi. Sesuai dengan pedoman regulasi seperti ICH dan dokumentasi komprehensif adalah wajib untuk mendukung keabsahan data. Selanjutnya ada metode analisis. Tentang metode spektrofotometri UV adalah interval konsentrasi analisis yang menjamin presisi, akurasi, dan linearitas hasil analisis. Ini ditentukan berdasarkan konsentrasi alat yang diharapkan didukung data validasi dan rentang dari LLQ hingga konsentrasi tertinggi yang mungkin. Sini ada parameter validasi linearitas. Linearitas dalam spektrofotometri UV menunjukkan kemampuan parameter berdasarkan proporsional pada konsentrasi analisis dalam rentang tertentu. Dievaluasi dengan membuat kurva kalibrasi dari standar sebagai konsentrasi secara kuantitatif. Linearitas dinilai dari koefisien kolaborasi yang membaca satu dan analisis itu tanpa polarisasi sistematis. Rentang linearitas ini mencakup konsentrasi analisis yang diperkirakan dalam sampel probability. Parameter validasi spesifisitas adalah kemampuan metode UV mengukur analisis secara rata tanpa gangguan dan efek eksensien atau impuritas dibuktikan dengan membandingkan spektrum analisis dengan sampel mana absen yang terreferensi menunjukkan spesifisitas kombinasi dengan PLC dan meningkatkannya. Para metode akurasi dalam analisis spektrometri mengukur seberapa dekat hasil dengan nilai benarnya. Sering biasanya melalui kembali regresi di mana analis ditambahkan materi dan dalam proses perolehan itu umumnya 92 sampai 102% dianggap dapat diterima. Bahan referensi itu ada di ARS juga digunakan untuk menilai akurasi. Next. Parameter validasi referensi spektrofotometri UV menunjukkan kedekatan antara pengukuran ulang dari sampel komponen dinyatakan sebagai simpan lagu atau RSI simpatif. Referensi dievaluasi pada dua tingkatan yaitu yang pertama ada reliability, presisi hari atau sebagai dan kondisi sendiri. Yang kedua itu ada intermediate, precision, presisi antara-antara atau variasi kondisi seperti analisis dokumen, kira-kira penerimaan, presisi setiap proses validasi dan regulasi. Parameter validasi LLI, batas LLI adalah konsentrasi rendah yang menjadi meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif. Menunjukkan sensitivitas pada WL sering dihitung menggunakan pendukung seperti LLI 3,3 di mana SI adalah simpan dan S adalah iringan validasi. LLI sangat krusial untuk analisis impuritas atau itu yang menggunakan sejumlah analisis yang sangat kecil. Next.
Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan semua kamera diaktifkan ya. Bagi yang kameranya tidak aktif, nanti dianggap nggak hadir. Silahkan raise hand bagi teman-teman yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini masih banyak ya kameranya yang belum aktif. Ibu maaf, saya izin kameranya nggak bisa dinyalain, Bu. Oke, bisa. Saya juga, Ibu. Kenapa, Angel? Di sini tulisannya kok setting gitu, Bu. Terus pas saya setting juga tetap aja nggak bisa, Bu. Kayak ada tanda serunya gitu, Bu. Ya, ini kelihatan kok nih. Ya, Bu, dari tadi Bu, sudah saya coba. Oke, Siwi Amalia. Jadi, ada Siwi? Halo, Siwi ada? Ada Bu, ada. Oke, jadi instrumen spektrofotometer UV vis ini bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif bahan baku farmasi. Nah, coba Siwi jelaskan untuk analisis kualitatif bahan baku farmasi menggunakan spektro UV ini gimana caranya? Coba dijelaskan. Sebentar ya Bu. Bisa, Siwi? Oke, berarti Siwi nggak mendengarkan ya. Coba ulang. Nah, ini ditanya nggak bisa jawab, tapi ditanya nggak ada yang bertanya. Silakan ulang. Bisa? Bagaimana cara melakukan analisis kualitatif bahan baku farmasi menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis? Bisa? Bulan?
Oke, selanjutnya Liusira bisa? Liunzira. Iya, Bu. Coba silahkan jelaskan bagaimana cara kita melakukan analisis kualitatif bahan baku farmasi menggunakan instrumen spektrofotometer UV phase. Jadi kalau spektrofotometer berarti alatnya ya. Kalau dia spektrofotometri berarti metode atau prosedur kerjanya. Cara kerjanya itu Apa sih beda kualitatif dengan kuantitatif, Liunzira? uji kualitatif itu untuk mengetahui senyawa tertentu, kalau kuantitatif itu menentukan kadar konsentrasi senyawanya, Bu. Mengetahui senyawa tertentu, maksudnya gimana? Uh, nunjuk buat nunjukin jenis gugus fungsi atau senyawanya, Bu. Kira-kira kalau gugus fungsi bisa nggak kita gunakan UV vis ini? Enggak ya, kalau untuk gugus fungsi kita menggunakan instrumen FTIR. Nah, yang disebut dengan analisis kualitatif berarti kita melakukan identifikasi senyawa. Apakah senyawa tergantung identifikasi yang ingin kita lakukan. Kalau misalnya sampel kita belum diketahui, berarti kita membutuhkan yang namanya pembanding. Nah, kalau misalnya satu kuvet kita gunakan untuk tempat sampel kita, kemudian yang double beam ini ya ceritanya, kemudian yang satu kuvet lagi kita gunakan untuk tempat senyawa pembanding. Nah, dari hasil analisis oleh instrumen, nah mungkin Liunzira bisa menjelaskan dari hasil spektrum. Kalau misalnya UV vis kan ada spektrum ya, Liunzira. Nah, gimana cara kita menentukan senyawa yang ada di sampel kita ini sama dengan senyawa pembanding kita? Berarti yang kita bandingkan nilai apanya? Sebenarnya untuk konsep ataupun prinsip dasar dari spektrofotometer UV vis teman-teman udah belajar di Anfiskim ya, di semester 2 kalau nggak salah. Jadi harusnya di ABBF ini bagaimana cara pengaplikasiannya untuk analisis bahan baku farmasi. Kita lihat dari nilai apanya, Liunzira? Nilai panjang gelombangnya, Bu. Oke, Sama gimana? observasi. Oke, berarti di panjang gelombang yang sama memberikan absorbansi. Ya. Iya, Bu. Berarti kalau misalnya dia memiliki absorbansi pada panjang gelombang yang sama, itu kemungkinan besar senyawanya sama gitu. Nah, kemudian kalau misalnya absorbansi atau nilai absorbansinya berbeda gimana? Satu yang pembanding absorbansinya 0,8. Kemudian untuk senyawa sampel kita 0,2. Nah, artinya apa, Liunzira? Interpretasi datanya itu gimana? Berarti konsentrasi senyawanya beda ya, Bu?
Nah, ya berarti senyawa pembanding konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan senyawa kita atau sampel kita. Jadi ini sesuai dengan hukum Lamberbeer. Coba Nurhayati, bunyi hukum Lamberbeer itu apa, Nurhayati? Sebentar Ibu. Hukum Lamberbeer itu kan umum. Jadi dianggap nggak bisa, lanjut. Nadila. PJ-nya ya, Nadila. Ibu, saya ada pertanyaan untuk kelompok. Oke, bentar ya Nadila. Dijawab dulu Nadila. Hukum Lamberbeer itu bunyinya apa, Nadila? Nanti Nadila Ainun apa Nadila Fitri ya, Bu? Nadila Fitri. Nadila Fitri aja. Oh, ada dua ya namanya Nadila. Iya, Bu, ada dua. Oke, nggak apa-apa, Nadila Fitri aja. Coba Nadila. Sebutkan apa bunyi hukum Lamberbeer, karena kalau untuk spektro kita harus paham bunyi hukum Lamberbeer. Kemudian aturan-aturan dari Lamberbeer itu apa? Karena kalau misalnya data kita atau absorbansinya itu tidak sesuai dengan ketetapan Lamberbeer, berarti kita tidak bisa lanjut untuk analisis kuantitatifnya. Jadi teman-teman harus paham nih, apa itu hukum Lamberbeer, rumusnya gimana, ketentuannya bagaimana. Oke, silahkan Nadila. Untuk hukum Lamberbeer itu bunyinya menjelaskan mengenai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan juga panjang lintasan cahaya dalam larutan. Itu, Bu. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan nilai apa? Dengan konsentrasi larutan bukan, Bu? Tadi kan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, berbanding terbalik dengan nilai apa? Mungkin untuk kelompok penyaji bisa ditampilkan nggak komponen-komponen dari spektro UV phase? Nah, untuk spektro ini ada dua jenis ya, ada yang namanya single beam, kemudian ada yang namanya double beam. Nah, kalau yang ditampilkan oleh kelompok penyaji ini adalah contoh yang single beam. Ketika cahaya dipancarkan dari sumber cahaya, ini sumber cahaya ya yang sebelah kiri, kemudian dia melewati monokromator. Tujuan monokromator ini apa? Siapa yang masih ingat? Kenapa harus ada monokromator di sini? Kenapa nggak dari sumber cahaya langsung dipancarkan, ditembakkan ke sampel kita atau ke kuvet? Guna monokromator di sini apa? Untuk mengubah cahaya. Hilza, kelompok penyaji, gimana tujuan ini guna monokromator di sini apa fungsinya? Kok di stop share-nya, Hilza? Nah, jadi monokromator di sana fungsinya adalah mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Kenapa perlu diubah? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus diubah? Jadi awalnya dari sumber cahayanya bersifat polikromatik. Nah, kemudian dilewatkan ke
dilewatkan ke monokromator sehingga nanti cahaya itu keluar berupa cahaya monokromatik. Nah, kenapa perlu diubah dari polikromatik menjadi monokromatik? Coba Hilza mungkin bisa menjelaskan. Maaf, pertanyaannya boleh diulang nggak? Soalnya tadi saya disconnect. Nah, fungsi dari monokromator apa, Hilza? Itu untuk memilih panjang gelombang cahaya yang tepat untuk melewati sampelnya, Bu. Nah, berarti dia akan menyaring ya, berarti akan dipilih nih pada panjang gelombang tertentu. Berarti senyawanya berbeda, panjang gelombang juga berbeda. Nah, ketika cahaya monokromator itu melewati sampel, maka ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang diteruskan, dan ada cahaya yang dipantulkan. Nah, namun untuk cahaya yang dipantulkan itu kita anggap ya, jadi yang masuk ke dalam perhitungan adalah cahaya yang diserap dan cahaya yang diteruskan. Nah, jadi detektor akan mendeteksi cahaya yang diteruskan tadi, sehingga nanti dia akan bisa menghitung berapa nilai transmitannya. Jadi di hukum Lambert absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi berbanding terbalik dengan transmitan ini. Nah, rumus transmitan apa? Rumus transmitan. T sama dengan intensitas cahaya Sama intensitas cahaya awal bukan, Bu? Nah, intensitas cahaya yang diteruskan yang antara sampel dengan detektor ya, itu adalah intensitas cahaya yang diteruskan dibagi intensitas cahaya awal. Cahaya awal itu yang mana? Dari celah yang slit ini, exit slit, sampai ke sampel. Nah, itu ada cahaya awal. Berarti I dibagi I0. Nah, sekarang pertanyaannya hubungan antara transmitan dengan absorbansi. Kalau misalnya transmitannya diketahui, bagaimana caranya kita menentukan absorbansi? Menggunakan rumus apa? Min log? Min log T bukan? Min log T. T tadi intensitas cahaya yang diteruskan dibagi intensitas cahaya awal. Jadi min log I per I0. Nah, kemudian sebelum kita menggunakan alat, ada istilah validasi, ada verifikasi ya. Jadi kalau misalnya senyawa kita ini, senyawa yang akan kita analisis itu sudah ada prosedur analisisnya di buku referensi seperti Pharmacope, USP, atau ICH, atau buku-buku yang lainnya, buku referensi yang lainnya, berarti kita tidak perlu melakukan validasi. Tapi untuk senyawa-senyawa bahan baku farmasi atau senyawa-senyawa lain yang belum ada di buku pedoman, seperti Pharmacope tadi, berarti kita harus melakukan validasi terlebih dahulu sebelum melakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, namun untuk senyawa-senyawa yang sudah ada di dalam buku referensi tadi, perlu kita lakukan verifikasi.
beda validasi dan verifikasi. Kalau dia validasi berarti semua parameter yang ada di ICH itu kita harus ujikan. Nah, apa itu parameternya? Akurasi, presisi, selektivitas, sensitivitas, kemudian ada LOD, LOQ, kemudian ada robustness. Nah, selanjutnya baru kita lakukan optimasi kurva kalibrasi. Nah, kalau untuk verifikasi, tidak semua parameter yang perlu kita ujikan. Jadi silakan nanti untuk jenis instrumen kira-kira parameter apa saja yang perlu kita verifikasi. Jadi beda instrumen nanti beda ya. Nah, kemudian di dalam penetapan kadar kita perlu melakukan optimasi kurva kalibrasi. Oke, sebelum kita masuk ke prosedurnya, mungkin di kelompok penyaji ada contoh soal nggak? Diselesaikan dulu untuk kelompok penyaji. Ada contoh soalnya, Hilza? Nggak ada contoh soalnya, Bu Gita. Oke, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok penyaji? Nah, ini kan ada parameter ya Hilza di slide-nya. Nanti ditambahkan nilainya, nilai rentang yang misalnya nih akurasi. Oh, udah ada ya, 98 sampai 102%. Nah, dilihat dari persen recovery-nya. Oke. Ada pertanyaan? Tadi ada yang raise hand. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup dulu, Hilza. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya mau menampilkan gambaran prosedur kerja untuk analisis bahan baku farmasi ya. Karena nanti di semester berikutnya teman-teman akan melakukan prakteknya. Nah, jadi ini adalah gambaran langkah-langkah kita dalam melakukan analisis kuantitatif. Nah, yang pertama adalah menyiapkan pelarut-pelarut. Jadi ini sesuai dengan senyawa yang kita analisis. Jadi sesuaikan dengan kepolarannya. Kemudian pembuatan larutan stok standar. Kalau misalnya yang dianalisis parastamol berarti parastamol. Nah, untuk larutan stok ini kita menggunakan BPFI. BPFI itu apa? Bahan baku. Ada yang tahu apa itu BPFI? Nah, siapa yang tahu apa itu BPFI? Angel harusnya tahu ya. Angel, apa itu BPFI, Angel? Baku pembanding farmakope Indonesia bukan, Bu? Ya, jadi untuk larutan stok, karena di sini adalah larutan yang kita gunakan untuk validasi, nah kita menggunakan senyawa BPFI atau baku pembanding. Nah, kemudian dilakukan optimasi pelarut. Nah, optimasi pelarut ini tujuannya adalah untuk memilih pelarut yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini apa? Yaitu pelarut-pelarut yang bisa melarutkan secara sempurna senyawa kita.
Nah, ini berarti nanti kita lihat dari nilai absorbansinya. Jadi nanti silahkan dipilih beberapa pelarut yang bisa melarutkan senyawa yang akan kita analisis, baru nanti kita pilih absorbansinya yang paling tinggi. Nah, sesuai dengan hukum Lambert-Beer tadi, semakin tinggi nilai absorbansi, maka konsentrasi juga akan semakin tinggi. Artinya, senyawa itu semakin larut di dalam pelarut yang kita gunakan. Nah, untuk perbandingan atau jenis-jenis pelarutnya nanti disesuaikan dengan studi literatur terlebih dahulu, kira-kira dia larutnya di pelarut apa. Nah, selanjutnya dilakukan optimasi panjang gelombang. Nah, ini juga kita lihat dari nilai absorbansinya. Silahkan nanti dipilih absorbansinya yang paling tinggi. Nah, kemudian baru kita lakukan optimasi kurva kalibrasi. Nah, di sini ada larutan deret standar ya, atau larutan seri. Nah, ini kita encerkan dari larutan induk. Nah, karena kita sudah mendapatkan pelarut yang optimum tadi, maka untuk larutan induknya kita buat ulang. Jadi bukan yang larutan induk di awal, kita buat ulang menggunakan pelarut yang terbaik tadi, baru kita encerkan sampai konsentrasinya. Nah, kalau di sini 5, 7, 9, 11, 13 ya. Jadi ini kita sesuaikan. Nah, syaratnya larutan seri ini atau larutan standar deret standar ini absorbansinya dalam rentang ketetapan Lambert-Beer yaitu 0,2 sampai 0,8. Kalau misalnya absorbansinya itu di atas 0,8 berarti silahkan diturunkan lagi. Tapi kalau misalnya konsentrasinya itu di bawah berarti harus kita tingkatkan konsentrasinya. Nah, tujuan kita melakukan optimasi kurva kalibrasi ini, ada yang bisa menjelaskan apa tujuannya, kenapa perlu dilakukan optimasi kurva kalibrasi atau pembuatan kurva kalibrasi? Apa tujuannya? Nah, untuk kurva kalibrasi ini masih masuk ke linearitas ya. Nah, jadi nanti dari hasil optimasi kurva kalibrasi, kita bisa menentukan linearitasnya. Nah, semakin mendekati 1, berarti itu semakin bagus. Berarti dia semakin linear. Kemudian, minimal itu nilai R-nya, R kuadrat, itu 0,99. Jadi minimal 2 angka 9 di belakang koma. Kemudian, dari kurva kalibrasi, teman-teman akan bisa mendapatkan persamaan regresi linearnya. Y sama dengan B tambah X. Nah, untuk persamaannya ini, nanti bisa teman-teman gunakan untuk perhitungan penetapan kadar dalam analisis kuantitatif. Nah, ini lanjut. Nah, ini ada akurasi. Ada akurasi, presisi. Nah, untuk definisi akurasi ada yang bisa menjelaskan? Ariza mungkin bisa jelaskan apa itu akurasi? Apa sih beda akurasi dengan presisi? Coba. Akurasi itu lebih ke seberapa dekat hasilnya dengan nilai sebenarnya nggak sih, Bu? Nah, Kalau presisi itu kayak seberapa dekat hasil pengukuran yang berulang-ulang satu sama lainnya. Oke, jadi kalau untuk presisi itu biasanya kita menggunakan interday atau intraday. Jadi itu disesuaikan. Jadi kita melakukan pengujian atau pengukuran secara berulang dengan ada parameternya tertentu. Kita lihat nanti nilainya itu hasil yang satu dengan yang lainnya itu mendekati atau tidak. Nah, hasilnya ini nanti akan kita cari standar deviasinya.
Nah, untuk nilai masing-masing parameter mungkin itu tugasnya kelompok Hilza ya, ditambahkan di PPT-nya. Jadi silakan nanti dicek sumbernya itu dari ICH, dari beberapa parameter di dalam validasi, itu ada rentang nilainya. Kira-kira masing-masingnya berapa, dibuatkan dalam bentuk tabel ya, Hilza. Baik, Bu. Kemudian ini ada menentukan batas deteksi dan batas kuantifikasi, baru masuk ke penetapan kadar. Nah, ini adalah analisis kuantitatif kita, menentukan berapa kadar larutan sampel kita. Nah, jadi kita membuat larutan induk untuk sampel kita menggunakan larut yang terbaik tadi, kemudian dibuat satu larutan uji di mana konsentrasinya itu silahkan disesuaikan dengan konsentrasi larutan seri di kurva kalibrasi. Kenapa? Karena kemungkinan kalau misalnya kita mengambil konsentrasi di rentang kurva kalibrasi tadi, kemungkinan dia masuk rentang di 0,2 sampai 0,8 untuk absorbansinya. Jadi kita nggak perlu mengulang-mengulang lagi, coba-coba lagi. Nah, kemudian didapatlah nilai absorbansinya. Nah, kemudian untuk analisis, minimal kita melakukan secara triplo. Jadi masing-masing 3 kali pengulangannya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, setelah didapatkan nilai absorbansi, teman-teman bisa masukkan ke persamaan regresi tadi, di mana absorbansi menggantikan nilai Y. Jadi coba kita lihat di sini. Nah, ini kurva kalibrasi ya, di mana persamaan regresi linearnya Y sama dengan 0,0734X dikurang 0,1424. Nah, untuk absorbansi, teman-teman bisa memasukkan nilai absorbansinya itu ke Y ini. Jadi diganti nilai Y menjadi nilai absorbansi masing-masing pengulangan. Nah, sehingga nanti nilai X-nya didapat, di mana nilai X itu adalah kadar dari sampel kita. Namun, walaupun nilai X-nya sudah diketahui, ini baru kadar sementara. Teman-teman harus mencari kadar yang sebenarnya. Karena di sini teman-teman dari larutan induk tidak langsung mengukur, masih melakukan pengenceran. Jadi ada pengaruh faktor pengenceran di sini. Oke, untuk rumus faktor pengenceran ada yang masih ingat? Cynthia. Cynthia bisa? Ibu maaf, pertanyaannya apa tadi? Rumus faktor pengenceran. Gimana cara Cynthia menentukan faktor pengenceran? Oke, berarti nggak bisa ya. Jadi untuk menentukan faktor pengenceran ini kita menggunakan rumus V2 per V1, di mana V2 itu adalah volume akhir. Ya, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menentukan faktor pengenceran, kita bisa menggunakan rumus V2 per V1, di mana V2 itu adalah volume akhir dan V1 adalah volume yang kita ambil dari, atau volume awal ya, atau volume yang kita ambil dari larutan induk. Contohnya, kalau teman-teman melakukan pengenceran dari 100 ppm ke 10 ppm misalnya. Teman-teman membuat larutan 10 ppm itu sebanyak 20 mili dan kalian mengambil larutan induknya sebesar 5 mili. Nah, ini contoh ya. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi faktor pengencerannya adalah 2. Nah, kalian kalikan kadar yang didapat tadi dengan faktor pengenceran. Nah, baru tentukan berapa kadarnya, dan untuk menentukan persen kadar itu rumusnya kadar analit per kadar sampel. Nah, kadar sampel ini ada kadar yang kalian timbang di awal untuk membuat larutan induk dikali 100%. Nah, nanti akan didapat persen kadar. Nah, itu gambaran langkah-langkah dalam penentuan kadar atau analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV vis. Oke, Nadila tadi ada pertanyaan ya, Nadila? Nadila Fitri. Ya, Ibu, ada apa? Ada pertanyaan ya tadi, Nadila? Tadi saya mau nanya, Bu, tapi udah dijelasin nama Ibu ternyata. Oh, udah. Terkait apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nah, ini pertanyaan dari saya yang terakhir ya. Kalau misalnya teman-teman disuruh menentukan kadar timbal di dalam air mineral, kira-kira teman-teman akan memilih instrumen apa? Ada yang bisa jawab? Kadar timbal dalam air mineral. Kira-kira teman-teman akan memilih instrumen apa? Ada yang bisa silakan raise hand. Ini pertanyaan terakhir. Nah, atau yang kedua pertanyaannya, teman-teman ingin melakukan analisis kuantitatif atau penetapan kadar cephalosporin, antibiotik ya, antibiotik cephalosporin di dalam sediaan sirup. Nah, kira-kira teman-teman akan memilih instrumen apa? Jadi ada dua, satu timbal dalam air minum, satu cephalosporin dalam sediaan sirup. Kalau timbal menggunakan apa? Ayo, Vivia. Kalau yang timbal pakai spektro SSA bukan, Bu? Oke, benar sekali. Kemudian cephalosporin? HPLC bukan? HPLC boleh. Apalagi yang bisa untuk cephalosporin? UV vis juga bisa ya. Jadi KCKT, Ibu. KCKT itu sama nggak dengan HPLC? Sama. Sama ya. Jadi ada di slide-nya tadi Ibu belum lihat nih, syarat-syarat senyawa yang bisa dianalisis dengan spektrofotometer UV vis sudah belum di PPT-nya?
Belum ada, Bu. Nah, silakan nanti ditambahkan ya terkait chromophore auxochrome, kemudian larutannya harus berwarna. Kemudian apa itu chromophore atau auxochrome, dijelaskan di sana ya Hilza ya. Iya, baik, Bu. Nah, atau mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu chromophore? Gugus yang strukturnya gimana? Yang memiliki apa? Yang punya ikatan rangkap terkonjugasi bukan, Bu? Nah, iya. Jadi chromophore itu adalah senyawa di mana di strukturnya itu memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Salah satu contohnya adalah cincin benzem. Nah, kemudian yang kedua syaratnya itu larutannya gimana? Berwarna. Kalau misalnya dia tidak berwarna, apakah masih bisa kita analisis dengan spektrofotometri UV vis? Nah, jawabannya masih bisa ya. Nah, dengan catatan harus ada penambahan zat apa. Nah, itu tadi di slide-nya belum kelihatan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti perkuliahan kita pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dipelajari lagi terkait instrumen spektrofotometer UV vis ini, karena instrumen ini akan sering ditemui selama perkuliahan ataupun nanti teman-teman di penelitian. Nah, setelah penelitian, kalau misalnya teman-teman kerjanya di bidang analisis, misalnya di balai riset atau misalnya BRIN atau BPOM misalnya. Nah, kemungkinan nanti akan ketemu lagi dengan alat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ditutup ya.